Koalisi Mahasiswa Indonesia melakukan konferensi pers dalam rangka mengawal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang saat ini mengalami polemik. Mereka menuntut agar calon anggota BPK yang bermasalah untuk segera dianulir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami mahasiswa yang tergabung di dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia melakukan konferensi pers di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, dalam rangka menyikapi pemilihan anggota BPK yang sedang berlangsung hari ini dengan tema mosi tidak percaya kepada Komisi 11 terkait seleksi anggota BPK. Kami mengamati dengan seksama pemilihan anggota BPK hari ini dengan mengumpulkan beberapa fakta dan data yang terjadi di lapangan. Kami melihat banyak sekali terjadi kejanggalan yang harus disikapi oleh mahasiswa. Maka dari itu kami hari ini melakukan konferensi pers agar publik bisa melihat seleksi anggota BPK yang terjadi seterang-terangnya. Dalam rangka pemilihan anggota BPK ini, kami menyoroti bahwa ada kejanggalan berupa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI, yaitu ada indikasi 2 kandidat dari calon anggota BPK ini tidak sesuai dengan persyaratan dan amanah Undang-Undang BPK. 2 nama tersebut yaitu Hari Z Suratin dan Nyoman Adi Suryadana. Kedua nama ini masih belum dicoret, padahal kedua nama ini terindikasi tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 13 huruf J. Lalu kemudian hal itu juga dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa calon anggota BPK harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang BPK. Namun hari ini kita melihat ada 2 nama yang tidak sesuai dengan persyaratan Undang-Undang BPK. Dan nama itu belum dicoret sampai hari ini. Kita tegaskan sekali lagi. Hal ini mengundang tanya besar bagi kami mahasiswa. Apa sebenarnya yang terjadi? Komisi 11 harusnya lebih objektif. Jangan pernah bermain-main dengan konstitusi. Mereka harus mematuhi konstitusi negara ini, karena mereka adalah cerminan ataupun perwakilan dari masyarakat seluruh Indonesia yang hari ini dipercayakan menjadi wakilnya di Senayan. Seharusnya mereka mengambil kebijakan dan tindakan politik sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat luas. Jangan ada manuver-manuver politik tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan kami juga di sini akan menegaskan, apabila ada anggota DPR yang menyetujui ataupun yang mengusung salah satu kandidat ataupun kedua kandidat yang bermasalah ini, maka kami akan sampaikan mosi tidak percaya kepada partai politik yang ada di belakangnya ataupun anggota DPR dari partai politik tertentu. Kami akan mengkampanyekan bahwasanya masyarakat harus melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi hari ini. Kami juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder yang ada di negara ini, baik itu pejabat tinggi negara, civil society, mahasiswa, BEM, OKP, LSM, Ormas dan lain-lain, agar semuanya segera melihat pemilihan anggota BPK hari ini harus segera kita soroti, karena banyak sekali terjadi. Dari tahun ke tahun saya sendiri selalu mengikuti pemilihan anggota BPK dan selalu terjadi kejanggalan-kejanggalan besar. Oleh sebab itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk segera mari sama-sama kita mengawasi hal ini. Karena BPK RI ini adalah salah satu lembaga tinggi dan sangat penting di negara ini. Kita membutuhkan kader-kader bangsa, pemimpin-pemimpin terbaik untuk menduduki posisi anggota BPK yang tidak terafiliasi terhadap partai politik ataupun kelompok politik tertentu. Oleh sebab itu kami mahasiswa akan terus komitmen mengawal
jalannya laju pemilihan anggota BPK ini demi kepentingan negara. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak Presiden ataupun meminta kepada Bapak Presiden agar segera memperhatikan hal ini. Kami tidak ingin di era kepemimpinan beliau terjadi kecelakaan, legacy yang buruk terkait dengan BPK ini. Padahal beliau sudah melakukan agenda-agenda nasional yang cukup baik untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai hal itu tercoreng karena pemilihan anggota BPK yang bermasalah hari ini. Dan kami akan menyampaikan tuntutan dalam konferensi pers ini. Pertama, kami meminta Komisi 11 untuk segera mencoret 2 nama yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang BPK. Yang kedua, kami meminta kepada DPR RI agar tidak bermain-main dengan konstitusi dan patuhi fatwa dari Mahkamah Agung dan jalankan undang-undang sesuai dengan rule-nya, dan pilihlah anggota BPK yang independen dan berkualitas untuk menjaga stabilitas kelembagaan dan keuangan negara. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kabar Nasional melaporkan.